Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Tita Rohita Eskep Nurse MM.Kep selaku pembimbing 1, Ibu Yudita Inggih Hindiarti SSTMK selaku pembimbing 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Septiara dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Faktor-faktor yang mempengaruhi proses involusi uterus pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar tahun 2020. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam sidang proposal kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana ada latar belakang masalah mengapa saya mengambil judul karya tulis ilmiah ini. Yang kedua, tinjauan pustaka atau studi literatur yang saya ambil. Yang ketiga ada metodologi penelitian atau metode penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini. Untuk memberi sekat waktu, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal merupakan salah satu unsur penentu status kesehatan. Saat ini angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi di Indonesia. Ibu yang sering terjadi disebabkan oleh indikasi yang sering muncul, yakni perdarahan, preeklamsi, eklamsi, aborsi, dan infeksi. Salah satu penyebab perdarahan pada ibu pasca melahirkan yaitu disebabkan oleh perkembangan involusi uterus yang tidak baik dan tertinggalnya sisa-sisa plasenta. Perdarahan terjadi baik sesaat setelah persalinan maupun beberapa jam setelah persalinan. Pada beberapa keadaan terjadi proses involusi uterus berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses pengacilannya terlambat. Penyebabnya adalah infeksi endometrium, terdapat sisa plasenta, terdapat bekuan darah, atau mioma uteri menurut Manuwaba 2013. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses involusi, diantaranya inisiasi menyusui dini, mobilisasi, status gizi, paritas, dan usia. Dari hasil studi pendahuluan yang saya dapatkan, dengan menanyakan kepada 2 bidan di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar, pada bulan Maret 2020, terdapat 10 persalinan terakhir yang ditolong oleh bidan. 3 diantaranya, yaitu pada hari kedua, TFU masih 2 jari bawah pusat. Karena pada saat pengeluaran plasenta, ibu mengalami perdarahan, maka pada saat itu, uterus masih teraba lembek dan TFU masih 2 jari bawah pusat. Oleh sebab itu, proses involusi uterus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan penelitiannya, tujuan umum, untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi proses involusi uterus pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui gambaran umur ibu, kelas ibu, mobilisasi dini, dan inisiasi menyusui dini yang mempengaruhi proses involusi uterus pada ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar tahun 2020. Untuk poin kedua, ada tinjauan pustaka, yaitu yang berisi kerangka teori yang saya ambil. Kembalinya uterus ke keadaan normal setelah melahirkan disebut involusi. Proses ini dimulai segera setelah ekspulsi atau pengeluaran plasenta dengan kontraksi otot polos uterus menurut Low-Dermick 2013. Setelah persalinan, tempat plasenta merupat dengan permukaan kasar, tidak rata, dan kira-kira sebesar telapak tangan. Dengan cepat luka ini akan mengecil, pada akhir minggu kedua hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2 cm. Penyembuhan luka plasenta khas sekali. Pada permulaan nifas, bekas plasenta mengandung banyak pembuluh darah yang tersumbat oleh trombus menurut Nani 2015. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses di mana uterus
kembali ke kondisi sebelum hamil. Dengan berat sekitar 60 gram, proses ini dimulai sejak setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus, menurut Ambarwati dan Wulandari 2012. Involusi uterus melibatkan reorganisasi dan penanggalan desidua atau endometrium dan pengelepasan lapisan pada saat implantasi plasenta sebagai tanda penurunan ukuran dan berat serta perubahan tempat uterus, warna, dan jumlah loya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses involusi uterus, yaitu yang pertama ada umur. Proses involusi uterus sangat dipengaruhi oleh usia ibu saat melahirkan. Usia 20-30 tahun merupakan usia yang sangat ideal untuk terjadinya proses involusi yang baik. Hal ini disebabkan karena faktor elastisitas dari otot uterus, mengingat ibu yang telah berusia lebih dari 35 tahun, elastisitas ototnya berkurang, menurut Wijogsastro 2013. Yang kedua ada paritas. Menurut Sarwono 2016, sampai dengan paritas 3, rahim ibu bisa kembali seperti sebelum hamil. Setiap kehamilan, rahim mengalami pembesaran, terjadi peregangan otot-otot rahim selama 9 bulan kehamilan. Akibat peregangan tersebut, elastisitas otot-otot rahim tidak kembali seperti sebelum hamil setelah persalinan. Semakin sering ibu hamil dan melahirkan, semakin dekat jarak kehamilan dan kelahiran, elastisitas uterus semakin terganggu. Akibatnya, uterus tidak berkontraksi secara sempurna dan mengakibatkan lamanya proses pemulihan organ reproduksi atau involusi uterus pasca persalinan. Ketiga, ada IMD, memberikan ASI segera setelah bayi lahir, memberikan efek kontraksi pada otot-otot polos uterus, kontak fisik setelah bayi lahir antara ibu dan bayi mengakibatkan konsentrasi periper oksitosin dalam sirkulasi darah meningkat dengan respon hormonal oksitosin di otak yang memperkuat kontraksi uterus yang dapat membantu penurunan tinggi fundus uteri atau TFU. Yang keempat ada mobilisasi dini. Dengan mobilisasi dini, kontraksi uterus akan baik sehingga fundus uteri keras, maka risiko perdarahan yang abnormal dapat dihindarkan. Karena kontraksi membentuk penyempitan pembuluh darah yang terbuka, jika mobilisasi tidak dilakukan, dapat menyebabkan involusi uteri yang tidak baik, yaitu dapat menghambat pengeluaran darah yang tersisa setelah pengeluaran plasenta, sehingga dapat menyebabkan kontraksi uterus terganggu, menurut Mitayani 2011. Adapun kerangka teorinya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses involusi uterus, yaitu ada umur, paritas, pelaksanaan mobilisasi dini, pelaksanaan IMD, yang tentunya akan mempengaruhi involusi uterus. Nantinya akan dilihat apakah involusi uterus normal atau tidak normal. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang lain, menurut Sugiono 2015. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian menurut Arikunto 2014. Populasi diambil dalam penelitian ini adalah ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar, periode Januari sampai Maret tahun 2020, sebanyak 54 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi, menurut Sugiono 2012. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah ibu postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar, tahun 2020 sebanyak 54 orang. Adapun rancangan analisis data, di sini penulis menggunakan analisis data univariat, yang dimana bertujuan untuk menjelaskan atau
mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi dari tiap variabel menurut Noto Atmojo 2015. Adapun di sini rumusnya yaitu P sama dengan presentasi sama dengan A per B, A jumlah observasi dan B jumlah responden dikali 100%. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar, dan untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 pada saat proposal disetujui. Mungkin cukup sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Involusi Uterus pada Ibu Postpartum di wilayah kerja Puskesmas Langansari, Kota Banjar tahun 2020. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.